Itu udah hasil dari prostitusi, sempat-sempatnya lagi si Reni mengambil daripada si Claudia ini. Ya Tuhan. Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita kriminal di channel aku. Hari ini kita akan bahas salah satu kasus kriminal paling menakutkan dan manipulatif dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah kisah mengenai Lawrence ataupun dikenal sebagai Larry Ray, seorang pria yang menggunakan pesonanya untuk menjadikan sekelompok mahasiswa sebagai kultus pribadi. Kasus ini mengingatkan kita betapa berbahayanya individu yang manipulatif dan dapat mengeksploitasi orang-orang yang rentan. Jadi siapkan diri kalian untuk mendengarkan kisah penipuan, kontrol, dan penyalahgunaan yang tak terbayangkan. Jadi siapakah Larry Ray ini sebenarnya? Jadi Larry Ray ataupun dikenal dengan nama lahir Lawrence Greco, dia lahir pada tanggal 16 November 1959 di Bay Ridge, Brooklyn, New York. Ia tumbuh di Brooklyn dan New Jersey, kemudian tinggal di beberapa tempat termasuk Yonkers, New York, Manhattan, North California, and New Jersey. Setelah lulus SMA, ia bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, namun dikeluarkan setelah 19 hari. Pada 1980-an, ia menjalankan sebuah bar di New Jersey, dan pada tahun 1990-an, ia mendirikan perusahaan pialang asuransi. Nah, Ray kemudian bertemu dengan Joseph Polito, seorang anggota keluarga mafia Gambino yang membantunya mendapatkan asuransi untuk proyek konstruksi. Pada pertengahan 1990-an, Ray mengklaim bahwa seseorang dari mafia mencoba membunuhnya dan ia menghubungi FBI. Ia juga mengklaim pernah bekerja untuk agen intelijen Amerika Serikat di Kosovo pada tahun 1999, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Jadi sudah kalian tahu kan, dia itu sudah dikeluarkan 19 hari setelah dia masuk Angkatan Udara. Nah, dia mengklaim dirinya masuk menjadi agen intelijen Amerika Serikat di Kosovo. Jadi dia ini benar-benar pembohong, ya kan. Nah, pada akhir tahun 1990-an, Ray ini menjadi informan FBI untuk mengungkapkan skema yang melibatkan mafia Gambino. Namun upayanya gagal karena ia malah menggunakan peran tersebut untuk menutupi keterlibatannya dalam skema itu. Pada tahun 1995, Larry Ray berteman dekat dengan Bernard Kerik, seorang detektif dari kepolisian New York. Mereka berdua sering berolahraga dan mengendarai sepeda motor bersama. Ray membantu mengatur pertemuan antara wali kota Rudolph Giuliani dan Michael Gorbachev dan mendukung Kerik dalam pernikahannya pada 1998. Ray juga bekerja untuk perusahaan konstruksi yang terkait dengan Di Tommaso yang diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir. Namun pada tahun 2000, setelah Ray didakwa dalam kasus pemerasan, ia mulai bekerja sama dengan jaksa untuk menyelidiki Kerik, yang akhirnya dihukum dan dipenjara. Kerik mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pajak dan membuat pernyataan palsu, dan pada tahun 2010 ia dijatuhi hukuman penjara. Ray juga bersaksi melawan Di Tommaso pada 2012, dan pada 2015 Di Tommaso memukuli Ray. Kerik menyebut Ray sebagai penipu psikopat yang telah merugikan setiap temannya. Jadi kalian bisa tahu betapa dia tuh kayak menusuk teman dari belakang gitu ya kan. Emang ada gila-gilanya ini si Larry ini. Nah, Ray terlibat dalam skema penipuan saham yang merugikan investor sehingga 40 juta dolar antara 1993 hingga 1996, di mana ia didakwa memberikan suap untuk memastikan perusahaan tertentu mendapatkan kontrak besar. Pada tahun 2003, ia mengaku bersalah atas konspirasi penipuan sekuritas dan dijatuhi hukuman 9 bulan di rumah serta 5 tahun masa percobaan. Kayak ringan juga ya hukumannya, walaupun dia sudah menipu 40 juta dolar dalam waktu 3 tahun. Nah, pada tahun 2006, Ray ditangkap setelah pacarnya menuduhnya melakukan kekerasan fisik. Meskipun kemudian ia menarik tuduhan tersebut,
Penangkapannya ini menjadi alasan bagi jaksa untuk mengklaim bahwa ia melanggar masa percobaannya. Nah, pada tahun 2007, ia ditangkap kembali oleh US Marshals setelah ditemukan bersama Thalia, dan salah satu marshal mendengar teriakan dari Thalia, "Polisi korupsi." Ini karena wali kota Rudy Giuliani dan Bernard Kerik. Nah, pada tahun 2004, Theresa Ray menggugat cerai suaminya, yaitu Ray, dan menuduhnya melakukan kekerasan. Mereka terlibat dalam perselisihan hak asuh atas putri mereka, yaitu Thalia dan Ava Ray. Nah, Ray digambarkan sebagai sosok manipulatif dan penuh perhitungan dalam laporan psikologisnya. Catatan pemeriksaan psikologis pada saat itu mengatakan bahwa Ray mampu memanipulasi dan mengendalikan hampir semua situasi yang ia hadapi, termasuk wawancara psikologis dengan pemeriksa forensik. Dia tidak peduli seberapa berpengalaman pemeriksa tersebut. Benar-benar handal sih Ray untuk membodoh-bodohi orang, ya kan. Nah, di catatannya itu tertulis bahwa Tuan Ray sangat pandai dalam apapun yang ia lakukan. Dia bisa sangat menawan dan seorang yang dapat dilucuti oleh kesederhanaan dan senyumannya yang kekanak-kanakan. Tapi Tuan Ray bukan anak kecil, dia adalah pria yang penuh perhitungan, manipulatif, dan suka memiliki musuh. Nah, pada tahun 2005, Ray menolak menyerahkan Thalia kepada pihak ibunya untuk melakukan kunjungan yang mengakibatkan dakwaan campur tangan hak asuh anak, lompatan jaminan. Ini maksudnya dia tuh nggak bayar jaminan, penghinaan terhadap pengadilan. Ia mengaku bersalah pada tahun 2010, melanggar pembebasan bersyaratnya dan menjalani hukuman 6 bulan di penjara negara bagian utara di New Jersey hingga tahun 2010. Nah, walaupun dia sudah bolak-balik di penjara ya teman-teman, tapi dia tuh kayak nggak pernah bertobat lah, ya kan. Nah, setelah dibebaskan dari penjara pada September 2010 saat berusia 50 tahun, Ray pindah ke asrama kampus putrinya, yaitu Thalia Ray, di Sarah Lawrence College yang berada di New York. Saat itu, Thalia masih mahasiswa tahun kedua dan tinggal bersama 7 mahasiswa lainnya. Jadi kayak tinggal di asrama. Nah, pihak perguruan tinggi kemudian menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Ray di kampus. Nah, saat berada di sana, Ray ini memiliki kultus seks, di mana ia menampilkan dirinya kepada para siswa sebagai mantan marinir Amerika Serikat dengan pelatihan operasi psikologis, serta pernah bekerja di Badan Intelijen Pusat. Pada awalnya, Ray mengambil hati teman-teman putrinya, mengambil hati teman-teman si Thalia. Nah, memasak makan malam bersama dan memesan makanan pesan antar, kayak delivery food gitulah, dan menampilkan dirinya sebagai figur ayah. Dia menyatakan kepada para siswa cerita palsu tentang sejarahnya sebagai agensi CAI International, bagaimana dia menemukan rudal Stinger dari pasar gelap dan merekayasa gencatan senjata di Kosovo, dan memuji nilai-nilai Korps Marinir. Dia kemudian mulai melakukan sesi terapi dan pendidikan seks dengan teman sekamar putrinya yang awalnya adalah mahasiswa tahun kedua, menasihati mereka dan meyakinkan mereka bahwa dia dapat membantu mengatasi masalah psikologis mereka. Dia mengetahui detail mendalam tentang kehidupan pribadi para mahasiswa tersebut dan perjuangan kesehatan mental mereka, dengan mengatakan bahwa hal itu dilakukan agar dia dapat membantu mereka dan mengasingkan beberapa dari mereka dari orang tua mereka. Nah, jadi benar-benar berbahaya lah si Ray ini, ya kan. Bisa dimanipulasinya mahasiswa itu. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan para mahasiswa, si Ray ini mulai menginterogasi mereka selama berjam-jam, disertai pelecehan verbal dan fisik, menggunakan ancaman, pemaksaan, serta kekerasan dengan pisau dan palu. Ia memaksa mereka mengaku kejahatan yang tidak mereka lakukan. Ini benar-benar agak disturbing, jadi kalau kalian gak kuat nonton, kalian bisa stop sampai sini guys. Gak apa-apa, it's fine.
Nah, dengan taktik seperti kurang tidur, penghinaan psikologis dan seksual, serta ancaman hukuman, Ray memeras $1 juta dari 5 korban. Beberapa di antaranya mengambil ratusan ribu dolar dari tabungan orang tua mereka untuk dikasih ke si Ray. Nah, ia juga mengendalikan kehidupan mereka sepenuhnya, termasuk mau kemana mereka pergi, siapa yang mau mereka temui, apa yang harus mereka makan, dan jam tidur mereka pun dikontrol oleh si Ray. Nah, pada musim panas 2011, Ray dan sekelompok mahasiswa Sarah Lawrence, termasuk Santos Rosario, dua saudara perempuannya, Daniel Levin, Claudia Drury, Isabella Pollock, dan Thalia pindah ke apartemen temannya, Lee Chen, di Manhattan. Ray berbagi tempat tidur dengan Thalia dan Isabella, sementara yang lainnya tidur di kasur tiup dan sofa. Nah, ia berhasil meyakinkan Felicia Rosario, lulusan Harvard dan mahasiswa kedokteran di Columbia, untuk meninggalkan program residensinya dan bergabung dengan mereka. Udah gila lah si Ray ini, sampai mahasiswa lulusan Harvard pun ya kan bisa dimanipulasi sama dia. Ray memaksa teman sekamarnya berhubungan seks dengannya dan orang lain. Merekam pertemuan itu lalu mengancam akan menyebarkan rekamannya. Butuh 6 tahun bagi si Lee Chen ini untuk mengusir dari apartemennya. Nah, pada tahun 2013, 4 korban Ray lulus dari Sarah Lawrence College. Nah, tahun itu ia membawa Yalitza dan Felicia Rosario serta kemudian Claudia Drury dan Isabella Pollock ke properti ayah tirinya di Pinehurst, California Utara. Nah, di sana ia tuh membatasi makanan mereka, melakukan kekerasan fisik, menuduh mereka meracuninya, dan memaksa mereka bekerja tanpa upah untuk melunasi hutang-hutangnya yang ia klaim. Nah, pada tahun 2014, si Ray ini memaksa Claudia Drury bekerja di klub seks dan memperdagangkannya hingga 2018. Indah gila lah si Ray ini ya kan, yang bener otak haram ya kan, nggak ngerti lagi lah. Nah, merampas ratusan ribu dolar yang dihasilkan dari prostitusi. Bayangkan dulu itu udah hasil dari prostitusi, sempat-sempatnya lagi si Ray ini mengambil daripada si Claudia ini, ya Tuhan. Nah, ia juga melakukan kekerasan fisik, termasuk hampir mencekiknya di hotel di Midtown Manhattan. Pada tahun yang sama, beberapa korbannya termasuk Santos, Isabella, Yalitza, dan Claudia mencoba bunuh diri, sementara Iban Goicoechea yang tinggal bersamanya mengakhiri hidupnya. Nah, kebayang lah ya kan, tersiksa lah mereka ini semuanya gara-gara si Ray yang bangshoot ini, nggak ngerti lagi lah. Nah, pada tahun 2016, Ray, Felicia Rosario, dan Isabella Pollock pindah ke rumah temannya di New Jersey. Isabella yang berada di bawah pengaruh Ray sejak usia 19 tahun mengikuti Ray selama 1 dekade, memutuskan hubungan dengan keluarganya. Kisah tentang Larry Ray pertama kali dipublikasikan di New York Magazine pada April 2019. Putrinya Thalia serta 2 mantan siswa yang membantah tuduhan terhadapnya dalam artikel tersebut. Nah, pada tahun 2022, bulan Februari, Ray ditangkap di New Jersey yang didakwa oleh jaksa federal di Manhattan atas perdagangan seks, kekerasan, pemerasan, kerja paksa, konspirasi, pencucian uang sebesar $1 juta itu, serta pelanggaran lainnya. Ia juga dituduh melakukan manipulasi seksual dan psikologis, pelecehan fisik, serta penyiksaan terhadap korban selama 8 tahun. Udah gak kebayang lah ya kan, 8 tahun udah kayak orang meninggal lah secara mental mereka ini. Nah, Ray ditangkap saat berada di tempat tidur bersama salah satu korbannya dan jaminannya ditolak. Pengacaranya berargumen bahwa Ray dipengaruhi oleh gangguan kepribadian narsistik dan histrionik. Aku nggak ngerti lah kenapa ada aja pengacara yang mau membela orang-orang kayak si Ray ini. Kalau kalian tahu guys, coba kalian jelaskan dulu di kolom komennya, karena aku kurang paham kenapa ada pengacara yang mau membela orang-orang seperti si Ray ini. Nah, pada tahun 2022, Ray diadili selama hampir sebulan di pengadilan distrik Amerika Serikat di Manhattan
atas 15 dakwaan, termasuk perdagangan seks, pemerasan, kerja paksa, dan pencucian uang juga. Nah, beberapa korban termasuk Claudia Drury bersaksi melawannya. Pada tanggal 6 April 2022, juri menyatakan Ray bersalah setelah hanya 4 jam pertimbangan. Tidak butuh waktu lama untuk mereka menjatuhkan hukuman untuk si Ray ini. Nah, pada tanggal 20 Januari 2023, ia dijatuhi hukuman 60 tahun penjara dan pembebasan dengan pengawasan seumur hidup oleh Hakim Lewis Liman yang menyebutkan tindakannya sebagai sadisme murni dan sederhana. Pada Februari 2024, Ray dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Amerika Serikat di Terre Haute, Indiana. Pada tahun 2021, Isabella Pollock yang telah bersama Ray selama 1 dekade didakwa sebagai rekan konspirator dalam kasus perdagangan seks dan pemerasan. Pada tahun 2022, ia mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang. Pada tanggal 22 Februari 2023, Pollock dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Dan Ray dijadwalkan akan dibebaskan pada tanggal 29 Maret 2071, dan hari ini masih tahun 2025. Sampai busuk lah kayaknya si Ray ini di penjara itu, ya kan. Nah, karena begitu membagongkannya kasus ini, nah banyaklah produser yang mengangkat kasus ini ke televisi yang berjudul Devil on Campus, The Larry Ray Story, yang ditayangkan tahun 2024 di Lifetime. Nah, platform movie yang lain juga merilis serial dokumenter yang berjudul Stolen Youth Inside the Cult at Sarah Lawrence. Nah, gitu guys. Jadi menurut kalian gimana kisah si Ray ini? Gila-gilanya memang, ya kan. Kok bisa lah dia berpikiran seperti itu, padahal putrinya sendiri di situ. Dia juga memanipulasi mahasiswa yang lain. Memang kayak emang udah gila lah ya, nih gila. Udah gila-gila seks, gila-gila duit, otaknya nggak ada, psikolognya terganggu, narsistik. Untuk kalian udah gak ngerti lagi lah, nggak bisa berkata-kata. Ya udah guys, kalian tolong subscribe, like video ini, share juga ke teman dan keluarga kalian. Jika kalian mau aku membahas kisah yang lain, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa, bye bye.